Kalau sedikit sih, kalau biasa saya selalu berbagi kepada teman-teman ketika banyak teman-teman itu yang berada di zona nyaman. Dan saya selalu bilang bahwa nyaman itu membunuhmu. Nyaman itu membunuhmu ya? Iya. Okay. Ya. Udah gitu aja sih. Jadi harus selalu keluar dari zona nyaman. Get out of the comfort zone. Ya. Ya. Halo kawan Scale Up, kembali lagi di Scale Up Podcast sama Ko Erwin. Salam cuan. Hari ini kita kedatangan tamu kita, Bapak Sony Arca Adrianto. Ya. Ini adalah founder dan pemilik dari Martabak Orange pakai S. Pakai pizza pakai S. Oke, Martabak Pizza Orange pakai pizza pakai S, nggak boleh salah. Karena register. Oh iya, oke. Karena registernya gitu ya bro. Iya, oke. Nah ini adalah martabak restoran terbesar ya di dunia lah ya, di Indonesia dan di dunia. Iya. Karena memang martabak Indonesia berbeda dengan yang di luar sih. Oh gitu bro. Iya. Bedanya apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Siap. Nanti kan setelah pesan-pesan berikut ini. Belum mulai udah iklan. Udah iklan. Ya. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol santai-santai aja ya bro ya. Siap. Asli Jakarta ya? Lahir Jakarta, orang tua Jakarta, kakek nenek Jakarta, cuma suku bukan Jakarta. Ya kan suku Jakarta Jakarta. Betawi ya, tapi bisa dibilang Jakarta. Suku apa? Suku Jawa. Oh. Sekian persen Sunda, sekian persen nggak tahu di atasnya lagi. Oh, kayaknya ada campuran Prancis sama Belanda dikit ya kayaknya ya. Ya. Nah, apanya gitu. Apa aja. Oh jadi memang udah asli Jakarta banget nih ya. Banget. Sip. Lalu lulusan ini ya, STAN ya. Ya, lebih cenderung kepada nyari yang gratisan sih dari SD, SMP, SMA, kuliah. Memang udah kelihatan bakat dagangnya dari dulu gitu. Dengan modal sekecil-kecilnya kita untung sebanyak-banyaknya. Betul. Gitu, nyari ya. opportunity dimanapun. Ya. Oke. Jadi ceritanya gimana nih bro? Jadi lu dulu kan sebelum mulai ini ya bisnis ya, kerja dulu ya. Ya karena lulus STAN jadi otomatis kan jadi PNS. Itu sih sebenarnya. Kenapa bekerja dulu? Berbeda hal ketika gue dulu nggak dapet STAN, mungkin langsung kerja kali. Mungkin langsung bisnis. Mungkin langsung bisnis, nggak tahu juga kan kita. Tapi intinya bahwa bekerja itu karena kuliahnya dulu di STAN dan ikatan dinas. Oke. Oh harus kerja berapa tahun gitu ya berarti? Ikatan dinasnya itu 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun baru boleh keluar. Kalau keluar di bawah 10 tahun kena denda. Kena penalti? Iya dong, pasti. Masa dikuliahin negara gratis terus tiba-tiba gue keluar, ya rugi dong negara. Enggak, soalnya dulu temen gue banyak yang dapat beasiswa juga. Ada yang dari Singapura juga, kontraknya 3 years aja 3 tahun gitu. Oh. Nah, rata-rata yang gue tahu 3 tahun, ya 3 tahun sih yang gue tahu gitu. Gue baru pertama kali dengar 10 tahun. Gini, sebenarnya hitungannya itu 3 kali masa kuliah ditambah 1 tahun. Oh, jadi kalau gue kuliah 3 tahun itu berarti 9 tahun tambah 1 tahun. Tapi nggak tahu ya kalau memang ada perbedaan treatment di beasiswa. Iya. Gitu. Oke. Ternyata lu nggak lihai juga, mungkin lu kurang nego kontrak ya mungkin. Nggak ada kontrak bro, langsung bersedia ditempatkan dimanapun selama NKRI. Udah tanda tangan NKRI harga mati, set. Biasa. Berarti kalau di Black merah darahku ya. Pasti dong, pasti. Ya. Kita besar di sini, nyari cuan di sini, anak cucu di sini, merah putih masih. Mantap. Nah, bro, jadi cerita gimana tuh? Lu kan dulu kuliah ya. Terus PNS. Ya. Terus kenapa pengen usaha sendiri? Oke, jadi sebenarnya kalau flashback di awal-awal memang PNS itu kan penghasilnya terbatas. Ya, tahu sendiri. Apalagi sebagai entrepreneur, keluarga semua entrepreneur pasti tahu kan bahwa ketika menjadi karyawan atau PNS itu penghasilan ya dipatok. Ya. Seberapa besar sih? Ya lu masuk jam 5 pagi pulang jam 12 malam ya segitulah.
jarang gue mendengar bahwa PNS itu akan ada lemburan atau side job atau apa, karena memang nggak boleh kan kalau ada side job. Berarti nggak ada, kalau dulu itu aku nggak tahu sekarang ya. Cuman pas zaman lu itu berarti nggak ada kayak kalau lu KPI-nya bagus, lu bisa dapat lebih, naik lebih cepat promosi gitu apa? Gini, promosi itu pengaruhnya bukan masalah bonus atau yang lain. Bonus yang lain rata. Oh sama? Sama dong, beda golongan aja. Misalkan gue golongan 3 atau golongan 4 atau golongan 2, ya golongannya yang membedakan atau jabatannya. Oh, okay. Tapi masalah KPI berapa, kalau dulu ya itu nggak berbeda. Kalau sekarang setahu gue tuh berbeda, setiap orang punya KPI masing-masing dengan leveling masing-masing. Gitu. Waktu gue sebelum resign tuh masih disamain. Okay. Nah, balik lagi nih, kenapa sih? Ya intinya ketika penghasilannya itu tetap dan biaya hidup di Jakarta itu tinggi, pilihan gue adalah mengurangi pengeluaran atau menambah pendapatan. Betul. Ya kita tahu sendirilah di Jakarta biaya hidup untuk makan di Jakarta Selatan mahal, di Jakarta Pusat mahal. Kalau gue mau makan enak masa mesti ke pinggir dulu kan susah. Jakarta Timur masih murah. Oh, masih murah. ya berarti pilihan gue adalah harus menambah pendapatan. Okay. Itu sih, simpelnya gitu karena biaya hidup yang tinggi. Masalah memilih yang mana itu balik lagi ketika gue sambil bekerja, berarti gue harus memilih yang bisa gue kerjakan sambil bekerja. Oleh karena itu ketika gue buka, gue langsung mempunyai karyawan. Kenapa sih pilihannya gitu kan, banyak orang yang gak berani risiko. Kalau gue simpel sebenarnya mikirnya. Gue harus membayar waktu gue, terbayarkan oleh orang yang gue bayarkan gitu. Misalkan gue gak bisa memantau, berarti gue harus ada orang yang menggantikan. Nah, itu yang dalam mindset gue pada saat itu. Jadi gak memaksakan harus memegang full dalam satu hari. Tapi tetap gue pantau, misalkan gue pulang kerja itu dipantau. Bukan berarti dilepas sama sekali. Oh jadi dulu pas mulai itu masih sambil kerja sambil mulai bisnis ya? Ya. Masih. Dan bisnisnya apa, langsung martabak pizza atau ada buka bisnis yang lain dulu? Kalau bener-bener buka usaha secara profesional lah, kita anggap ada tempat ya, itu enggak. Di 2010 itu Orange itu awalnya di jamur goreng tepung. Jamur dulu, kayak enoki gitu ya? Iya, tapi ini jamur merang. Okay. Itu bukan jamur kuping ya? Jamur apa sih yang warna putih itu? Kok jadi lupa ya? Ya pokoknya jamur putih lah, coba bisa di komen. Kok jadi lupa? Pokoknya ya? Jamur orange. Pokoknya gitu. Jamur orange ya. Iya. Okay. Dan itu sempat punya 20 cabang. 20 cabang? 20 lebih, dan sempat sok-sokan, bahasa gue tuh sok-sokan franchising. Dan sempat ada yang mau juga. Tapi memang belajar, karena gue dulu alhamdulillah basicnya juga di keuangan, di stand tadi sebagai modal membaca laporan keuangan, sehingga di dalam perkembangannya di 6 bulan pertama ketika growth-nya cepat, gue melihat bahwa trennya di bulan ke-6 dan seterusnya tuh melandai, cenderung turun tipis. I see. Nah, belajar dari yang gue dapetin di kuliah dan pekerjaan, oh ini ternyata masuk era yang berbahaya. Mungkin kalau di dalam kurva S tuh kita udah mulai di puncak dan siap-siap turun. Ya, jadi udah mature, udah decreasing ya, udah turun. Menurut gue begitu waktu itu ya. Gue belum mengerti mengenai adanya bisnis-bisnis yang musiman, belum tahu lah. Pokoknya intinya itu dalam proses belajar. Tapi gue langsung berpikir ini kelihatannya tidak bisa tumbuh lagi. Jadi harus segera shifting. Ketemulah baru. Oh ternyata memang harus makanan yang bukan musiman dan udah Indonesia banget. Jadi yang evergreen ya? Ya. Jadi ya ketemulah martabak, simpelnya gitu. Okay. Ya. Nah, pas udah mulai martabak itu berarti udah resign tuh? Belum juga. Oh masih belum? Masih. Karena kan prosesnya itu di 1 tahun gue langsung nggak shifting full. Jadi tetap sebelum si jamurnya itu tutup sama sekali, masih sempat ada beberapa cabang yang dipertahankan, itu sudah membangun martabak. Oke. Jadi di saat itulah pekerjaan plus bisnis, 2 bisnis yang gue kelola dalam membangun usaha itu semakin banyak yang waktu gue yang tersita dalam membangun bisnis dan pekerjaan. Nah waktu itu joinan berarti ya bro? Enggak. Gue kan bukan biasanya, awal-awal tuh memang dengan istri, jadi belum ada tim. Untuk manajemennya ya, belum ada tim. Istri nggak kerja ya waktu itu? Kerja juga sama. Oh tapi
bisa manage tuh ya? Bisa manage. Luar biasa. Ya. Oke. Istri sekarang pas lu resign, istri resign juga atau enggak? Resign bareng. Oh resign bareng, nekat. Gak nekat sih karena udah ada hitungannya? Sudah ada hitungannya. Jadi ketika kalau resign ya, ketika gue sudah ada 10 outlet martabak itu kemudian baru resign. Sebenarnya sih banyak pertimbangan yang lainnya. Oke. Sebenarnya orang-orang tuh banyak salah ya. Kadang orang tuh pengen usaha sendiri, cuman mereka kadang juga nggak hitungin mereka punya pengeluaran yang rutin ya. Nah, ya gini, kalau gue sering ditanya, terutama untuk teman-teman yang masih kerja sebagai karyawan, gue sih tidak berani bilang salah dan benar. Kemarin juga gue ditanya, gue bilang, yang nekat ada yang berhasil, betul. Tapi yang nggak berhasil lebih banyak. Betul. Yang nggak nekat juga ada yang nggak berhasil, yang berhasil juga banyak juga. Maksud gue tidak ada benar atau salah. Tapi setiap orang tuh mempunyai tipikal masing-masing dalam memilih. Yeah. Jadi kalau ada gue ketemu dengan teman terlalu nekat, gue bilang terlalu nekat juga hati-hati, terlalu hati-hati juga hati-hati. Maksudnya nggak akan bisa maju kalau orang terlalu hati-hati. Dan gue selalu bilang sih, apa yang gue lakukan belum tentu sama dengan apa yang orang lain lakukan. Misalkan mereka sama plek, belum tentu berhasil di mereka. Jadi mereka harus punya style sendiri, harus mempelajari tipikal mereka seperti apa. Ya. Gitu. Oke. Nah, cuman tadi yang maksud gue itu adalah kadang-kadang orang itu dia nekat, dan dia nggak sadar punya pengeluaran rutin. Nah, ketika mereka tinggalin kerjaan utama mereka yang sekarang dan bisnis mereka ternyata nggak jalan, kadang yang suffer itu keluarganya gitu. Betul. Kalau mereka punya tanggungan, contoh misalnya punya anak atau mungkin mereka punya mesti biayain orang tua ya kadang-kadang atau adiknya di kampung. Nah kadang-kadang orang kan terlalu rush ya kan, maksudnya kan setiap bisnis pasti ada resiko ya kan. Bisnis itu kan semi judi, cuman calculated ya, udah yang terhitung ya maksudnya gitu. Cuman kalau misalnya pekerjaan kan lebih safety biasanya gitu. Nah cuman kadang-kadang orang itu karena dia terlalu pakai emosional, dia nggak rasional. Kadang orang itu langsung, gue udah buka berhasil begini, belum ada track record, belum ada lama gitu, dia langsung keluar. Nah akhirnya pekerjaannya hilang, dia kehilangan income utamanya, ya kan? Yang ininya juga masih belum stabil gitu loh. Nah ya mereka tuh kalau yang melakukan itu banyak juga berdasarkan contoh orang yang melakukan itu berhasil. Benar. Nah itu yang tadi gue bilang bahwa iya sebagian berhasil, sebagian enggak. Yang enggak mungkin enggak bercerita. Yang bercerita orang-orang yang berhasil. Dan lebih banyak yang enggak berhasil sebenarnya. Bisa jadi. Makanya gue bilang itu pilihan. Jadi tapi gue selalu bilang bahwa ketika ada risiko itu kita harus memperhitungkan risikonya sih. Betul. Soalnya kalau aku lihat mungkin karena Bro Sony juga orang stan ya, orang pajak, tapi kan akuntansi juga ngerti ya. Maksudnya orang hitung-hitungan lah gitulah, orang logik. Jadi ya ketika ada buat satu keputusan itu, ya keputusannya itu udah diperhitungkan risiko dan risk dan rewardnya udah dihitungin gitu loh, ya kan. Betul. Nah, terus gimana tuh ceritanya bikin martabak? Kan jamur nih gagal nih, terus kan bikin martabak karena kan evergreen gitu kan. Tapi zaman dulu bro, gue tuh setahu gue martabak itu ya banyak tuh cuman punya 1 cabang, 2 cabang. Yang gue tahu ya, kalau aku kan Cimet ya, Cina Medan gitu ya. Kita kan dari gede sampai kecil di Pluit daerah sono ya. Nah itu yang terkenal tuh kalau nggak salah Bandung Jaya ya. Nah itu kayaknya tuh cuman 2-3 cabang tuh. Sebenarnya sebelum Orange ada lagi yang besar. Boleh nggak sebut mereknya? Jangan lah ya, pokoknya inisialnya 4 huruf. 4 huruf. Dan dia franchise cabangnya dulu gue pernah baca sampai di 200-an dia franchise ini. 200-an. Oke. Tapi dia tuh nggak berhasil, nggak sustain. Dan kita ngelihat di sini udah jarang lah kelihatan dan sudah tidak terdengar brandnya lagi. Walaupun pernah ngelihat 1 atau 2. Kenapa sih? Nah itu yang gue pelajarin. Jadi itu yang gue tanamkan kepada diri gue dan tim bahwa martabak bisa lo punya banyak. Tapi tahu nggak kelemahannya dia apa? Baru gue jabarin bahwa kelemahannya dia ketika growth-nya tidak diukur. Kemudian apalagi ya? SOP-nya dia mungkin tidak siap karena growth-nya terlalu tinggi kan. Karena franchise terlalu cepat. Jadi itulah yang gue pelajarin kenapa Orange itu di awal-awal kelihatan lama. Yang pertama gue masih kerja, yang kedua memang growth itu gue ukur. Jadi kalau bahasa gue ke teman-teman adalah ketika mesin kita itu 1000 cc dan lu geber di 200 km per jam, pasti mesin lu hancur. Betul. Dan gak bakal tahan lama. Mungkin sebentar bisa beberapa kilometer,
Coba di Jakarta Surabaya lu geber 200 udah pasti hancur di tengah-tengah. Nah itu yang gue sering memberikan contoh yang gampang dimengerti. Demikian juga bisnis, ketika scale kita adalah misalkan di 10 cabang kita geber di 50 cabang, buka cabangnya bisa. Mempertahankannya itu yang nggak gampang. Itu sering terjadi dan itu gue ngambil contoh di banyak-banyak brand. Lihat ketika, jadi gue ini pendapat pribadi ya. Gue nggak bangga ketika gue 1 tahun bisa membuka 100-200 cabang. Tapi gue akan bangga ketika gue bisa buka, kemudian mempertahankan brand itu menjadi 10-20, bahkan selamanya bertahan. Bukan cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun, trup nggak ada lagi. Itu yang berat mempertahankan itu. Ya, karena terus terang gue juga banyak buka tutup bisnis gitu ya. Buka bisnis mah sebenarnya gampang. Ya. Paling capek ya 1-2 bulan pertama aja kalau mau buka gitu kan. Iya. Tapi ya bagaimana cara bikin bisnis itu profitable terus menerus. Nah itu yang challenge-nya kan sebenarnya kan. Iya itu yang challenge berat banget. Makanya gue begitu ngelihat orang-orang selalu bilang bahwa setahun bisa membuka 100-200. Oh iya oke gitu. Bisa memang. Cuma bagaimana dengan 5 tahun 10 tahun ke depan itu yang berat sebenarnya. Iya. Jadi memang challenge-nya itu jadi sebenarnya berarti Orange ini sebenarnya konservatif nih ya berarti ya. Progresif yang terukur kalau gue bilang sih. Progresif yang terukur. Kalau dibilang konservatif juga enggak juga sih sebenarnya. Maksud gue progresif yang terukur. Jadi ketika Orange itu kalau ngelihat dari roadmap-nya berdiri martabak rasa Orange lah kita anggap ya di 2011, di 2015 itu baru 10. Di 2016 gue bikin sistem logistik. 2017 gue bikin sistem manajemen. Setelah sistem manajemen jadi baru sekarang sampai dengan sekian puluh yang operate dan kalau openingnya sampai di atas 100 kan. Jadi sebenarnya nggak flat growth-nya ya. Maksudnya nggak selalu tumbuh 10 outlet enggak, tapi kita lihat kemampuan. Yang tadi gue bilang, ketika dulu gue mungkin CC-nya 1000, kemudian gue naik CC 1500, sekarang 2000. Mungkin dulu gue nggak bisa di setahun 50, mungkin sekarang sanggup di setahun 50. Ya. Gitu. Jadi gue jadi inget cerita itu bro, bambu Cina, tahu nggak? Belum. Pernah dengar nggak cerita Chinese bamboo? Jadi ini kalau misalnya ada satu pohon itu biasanya kan tumbuhnya ke atas, langsung. Nah, tapi Chinese bamboo mungkin lo udah pernah dengar ya? Oh iya. Chinese bamboo itu dia 2-5 tahun pertama. 5 tahun pertama itu pertumbuhannya itu ke dalam. Ke dalam ya. Jadi bikin akar ya. Betul. Jadi pas lu lihat dia itu, lu siremin tiap hari dari hari ke-1 sampai hari ke-1800-an, ya kan 5 tahun ya. Itu nggak ada pertumbuhan sama sekali gitu loh. Karena dia bikinnya tuh ke bawah, akar kuat, bikin fondasinya kuat banget gitu loh. Nah, tapi di tahun ke-5 lu nggak tahu tiba-tiba dalam 2-3 hari muncul gitu loh. Nah, kadang orang nggak ngelihat proses 5 tahun akar ke bawahnya itu. People only see, orang cuma lihat tuh yang pas dia tumbuh keluar itu cepet banget gitu loh. Kadang kan orang lihat kan, wah keren banget nih orang hoki banget nih, overnight success gitu kan. Cuman orang nggak ngelihat struggle-nya gitu loh, ya kan. Nah, gua rasa martabak Orange tuh mungkin kayak gitu ya, bro ya. Jadi orang tuh nggak ngelihat, nah prosesnya tuh sebenarnya tuh berat kan sebenarnya kan, 5 to 6 years, maksudnya dalam arti beratnya itu adalah, bukan berat, maksudnya 5 tahun itu kan, 5 sampai 7 tahun itu kan lu proses internal bagaimana sistemnya itu dibagusin kan gitu kan. Betul. Dan itu yang orang lain nggak ngelihat, karena orang banyak melihatnya kan setelah online sudah mulai banyak, ketika Orange sudah mulai di mana-mana, mereka baru aware kan, oh ada di mana-mana. Padahal mereka nggak melihat ketika gue membangun sistem logistiknya dulu, gue membangun sistem manajemennya dulu, operationnya dulu, sistem marketingnya dulu. Mereka kan nggak ngelihat karena itu kan di back office-nya, gitu. Nah, boleh cerita nggak tuh apa sih yang selama dari 2011 sampai 2017-18 tuh challenge apa aja nih, atau apa aja yang lo lakukan yang yang tadi ya mungkin lebih detail gitu ya, ada challenge apa aja sih, atau step-stepnya apa aja tuh yang lo lakukan sehingga sekarang ini lu udah bisa masuk ke dalam sesi hypergrowth kan. Lu kan sekarang udah siap-siap hypergrowth dong, berarti dong. Dari 2018 kalau nggak ada pandemi ya mungkin udah kenceng banget kan. Ketahan krem dikit lah pandemi lah gitu. Itu biasa sih dalam mesin kan. Kalau kita masuk pit sebentar. Oh ini masuk pit stop dikit. ya. 2020 awal. Sampai akhir.
Ya. Nah, jadi apa tuh proses apa aja yang lo lakukan untuk mempersiapkan hypergrowth ini, bro? Oke, jadi gini, simpelnya ketika ini gue akan selalu belajar dari orang lain, bisnisnya orang lain maksudnya. Ketika orang lain membuka cabang atau membuka outlet atau membuka apapun yang lebih dari satu, mereka kebanyakan kesulitan adalah pertama mengatur logistik, kemudian mengatur kualitas, termasuk mengatur orang. Udah 3 itu komponen yang biasanya masalah mereka. Oh berarti gue tuh harus menyelesaikan masalah ini dulu. Makanya di 2016 gue selesaikan dulu. Selesaikannya kenapa? Pada saat belum centralize. Si misalkan ya tukang martabaknya sendiri-sendiri berarti. Sendiri-sendiri. Termasuk misalkan dia belanja coklat, keju atau semacam sendiri. Kan belum ada sistem logistik. Oh berarti kalau gue harus membuka cabang, gue harus mempunyai sistem logistik sendiri, purchasing sendiri. Jadi gue membentuk tim itu. Kemudian martabak itu termasuk bisnis yang susah-susah gampang unik. Jadi martabak itu sebenarnya tidak sama dengan bakery. Ketika bakery kan lu bikin 1000 di bake selesai jadi kira-kira ngembangin gitu. Kalau martabak enggak, satu-satu. Jadi skill orang penting. Oh berarti gue harus mengembangkan HR-nya, skillnya. Makanya gue bangun sistem logistik dan manajemen, termasuk mengembangkan standarisasi dari skill masing-masing. Di 2016-17 itulah yang akhirnya gue menggandeng beberapa teman yang punya expertise di bidang masing-masing. Ayo join gitu. Ada opportunity yang besar nih. Ketika orang melihat bahwa martabak adalah bisnis recehan. Tapi sebenarnya gue bilang enggak juga kalau kita kelola dengan profesional. Intinya sih gitu di 2 tahun itu, kemudian tahun 2019 baru manajemen itu terbentuk. Benar-benar mature gitu maksudnya. Oke, jadi sekarang ya nggak sempurna, cuman mestinya udah excellent gitu ya. Oke, tadi aku baru mau lamar, cuman timnya udah lengkap. Ya mungkin bisa jadi brand ambassador. Tunggu followernya banyak dulu. Nah, jadi sekarang berarti udah siap-siap nih ya untuk the period of hypergrowth ya. Kita berdoa semoga tidak ada pandemi lagi yang berikutnya. Gitu ya. Makanya China dan negara-negara Afrika dan Eropa tetap gue pantau sih. Walaupun jauh di Indonesia ya, cuma tetap sekarang ini dunia ini udah borderless kan. Yeah. Apalagi penyakitnya itu bisa dibawa oleh siapapun. Yeah. Nah jadi ketika di China itu beberapa kota di lockdown, gue deg-degan juga. Aduh deg-degan nih, udah lockdown 3 kota, iya kan? Mudah-mudahan nggak terjadi di Indonesia. Kayaknya di Indonesia juga gue lihat aman-aman aja sih. Memang benar sih Indonesia kebal-kebal sih. Mudah-mudahan. Ya puji Tuhan, alhamdulillah lah kita semua udah divaksin. Udah divaksin, udah lengkap dan booster. Iya, mantap. Nah jadi ini, aku mau nanya nih, pas kemarin pandemi nih. Ya. Apa sih efeknya pandemi ini ke bisnis kuliner, terutama di grup bisnisnya Bro? Oke, mungkin gue akan jelaskan secara global kuliner dulu, baru Orange ya. Jadi dengan adanya PPKM, yang pertama namanya kalau nggak salah PSBB ya, kemudian PPKM. Ya, pelan-pelan kita ya apalah gitu. Ya itulah pokoknya. Intinya manusia itu bergeser. Jadi karena gue waktu pandemi itu gue di 60-an ya, di awal pandemi, jadi gue bisa yang tadinya gue sebagai market leader dalam mapping bisnis gue tuh di Jakarta itu kuat, di pinggiran itu middle lah, pinggiran Jakarta misalkan Bogor, Bekasi, Tangerang pinggirannya. Tapi sejak pandemi itu yang Jakartanya drop. Pinggirannya yang naik. Apa karena orang nggak ke kantor ya? Nah, jadi itu yang tadi yang gue maksud tadi, ketika PPKM dan PSBB, manusianya itu bergeser kepada rumah masing-masing. Jadi yang naik itu yang di pinggiran, yang Jakarta drop banget. Itu yang gue pantau dari data Orange dan data manusia. Jadi memang benar, ketika kita membuat satu bisnis, perhatikanlah semutnya ada di mana atau manusianya ada di mana. Target market ya. Target marketnya ada di mana. Dan itu terjadi juga di bisnis apalagi yang di base mall dan perkantoran.
Itu di awal pandemi ini hancur-hancuran setahu gue. Makanya sekarang kita bisa ngelihat sisa-sisanya aja, masih beberapa mall masih kelihatan belum buka semua. Dan kuliner itu walaupun di dalam statistik termasuk yang tumbuh, tapi tidak di semua sektor kuliner. Misalnya kan contohnya jika bisnis lu adalah kafe di awal pandemi, sekarang udah mulai rame ya. Tapi pandemi kan benar harus tutup. Kemudian di mall jelas harus tutup gitu. Nah itu. Jadi walaupun di dalam statistik oke, tumbuh, yang mana dulu? Termasuk online. Online yang mana dulu? Online pemain barukah atau online yang udah existing? Itu berbeda. Gitu. Nah di Orange sendiri gimana efeknya? Kalau di Orange yang tadi, bahwa ketika di pusatnya itu turun, di Jakarta pinggirannya tuh naik. Overall hubungannya ada, tapi Orange itu karena orang itu gini, market bergeser, tadinya offline menjadi online, ya. Di online ini terjadi pergeseran juga. Kalau dalam bahasa orang-orang startup, era bakar duit selesai. Oke, apa sih yang terjadi di dunia kuliner online, F&B online? Yang sering gue posting di grup adalah maksud gue gini, ketika era bakar duit selesai, maka siap-siap lu akan kena juga gitu. Nah gue juga akan kena juga, kenanya apa yang tadinya gue dapat windfall dari mereka bakar duit dan gue nggak harus subsidi voucher, dari subsidi sendiri. Apakah topnya itu berpengaruh? Topnya berpengaruh walaupun tidak signifikan, tapi bottomnya berpengaruh banget karena kita yang memberikan voucher. Itu sih sebenarnya. Itu dan gue rasa akan terjadi. Jadi sebelum itu gue udah ingetin teman-teman yang F&B yang mereka masih merasa marginnya tebel. Hati-hati, gue selalu bilang. Lu jangan terlalu terlena oleh marginnya tebel pada saat adanya era bakar duit. Dan sekarang setahu gue ya hampir di semua dunia kuliner itu mulai merasakan ketika era bakar duit itu selesai, mereka harus membakar duitnya. Ya, untuk sendiri voucher. yang bakar. Iya. Dan itu akan menekan bottomnya mereka. Termasuk Orange gitu. Ya. Tapi Orange kan masih oke kan, karena lu udah prepare kan untuk ini kan. Masih oke. Cuman ya dulu setahun untungnya berapa, sekarang jadi lebih sedikit gitu. Betul. Dari persentase. Nah ini juga kan pas video ini dibuat ya, pas podcast ini kita lagi rekam, ini kan dunia startup kan juga lagi kekeringan ya sebenarnya ya, kekeringan dana. Iya, dengar berita sih gitu ya. Lu kan posting bro di grup kalau nggak salah. Iya gitu ya. Iya. Jadi itu kan akan efek ke ya ini yang online ini kan maksudnya kan. Ya. Yang marketplace food ya, termasuk marketplace yang yang FMCG juga yang lain gitu loh. Betul. Nah jadi ya kita sebenarnya udah harus siap-siap ya sebenarnya ya. Iya. Bahkan bukan siap-siap, bahkan mungkin udah di depan mata kita sebenarnya. Udah sebenarnya, kita rasakan. Iya banyak merchant ya, kalau gue sebutnya merchant tuh ya nggak menyadarinya. Padahal kan di dalam sistem bonusnya tuh kelihatan kan, yang tadinya dikasih bonus macam-macam jadi dikurangin, bahkan kita harus memberikan. Dan memang ini mohon maaf sama startup, mereka pinternya karena setiap bulan dikurangin sedikit-sedikit. Jadi orang banyak yang nggak sadar. Kalau gue kan lama-lama sadar, nih kayaknya nih lama-lama dicabut pelan-pelan. Dan memang sedikit-sedikit banget, misalkan 1%, 2%, 1%, 2%, lama-lama gede juga. Nah, Orange ini ada atau enggak? Aku nggak tahu. Ya. Ada nggak bikin kayak kan ada merek brand kopi lokal yang terkenal itu kan, yang udah unicorn. Oke. Nah dia kan ada bikin app sendiri tuh. Ya. Dan aku nggak tahu sih ya jalan atau enggak gitu. Cuma sih kan dia udah siapin tuh kalau misalnya mungkin dia mau cabut dari yang online itu, ya kan dia udah siapin nih yang cadangannya gitu loh. Nah Orange ada siapin nggak untuk itu? Ya sebenarnya Orange itu sudah siapin sebelum kopi itu bikin. Oke. Karena gue udah tahu. Bukan tahu ya. Maksudnya membaca tren. Waktu 2018 yang bikin manajemen itu gue udah bilang, platform food ini pasti ada masanya. Gue belum ketemu masa 2022, belum ada pandemi jauh. Dan gue sudah membuat. Tapi pertanyaan satu, dulu kenapa nggak di launching? Udah pernah dimasukin di apps terus di drop. Mereka lagi bakar duit kan? Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka, memindahkan kalau mereka lagi bakar duit gini? Betul. Jadi akhirnya ya udah kayaknya kita nggak mungkin bisa melawan korporasi yang besar. Nah dengan adanya ini juga opportunity-nya besar. Apps itu mungkin bisa aja dihidupkan kembali.
Tapi kalau pertanyaan Orange ada nggak? Orange sudah mau persiapan 2018 kita udah siap. Cuma nggak bisa dilawan. Iya betul. Karena kita harus waktu itu jujur nggak ada guna. Nggak guna. Itu ibaratnya kita tuang air 1 titik, dia tuangnya seember gitu. Pasti kalah kan kita kan. Mau gue kasih voucher berapa gede malah kita yang rugi kan. Karena mereka lagi era bakar duit. Cuma nanti ke depannya mungkin juga gini. Kita ngomong kopi itu boleh ya sebentar ya sekilas. Kopi itu juga sebenarnya nggak polos-polosan juga, nggak kayak Orange ketika menggunakan dana sendiri. Kopi itu kan menggunakan dana dari venture capital, ya kan? Either dia buy one get one free untuk segelas kopi kan, menggunakan apps itu. Nah itu kan yang bakar duit, dia bakar duit juga memindahkan dari platform food ke dalam appsnya dia kan, platformnya dia. Nah itu yang susah ketika gue sebagai UKM yang harus buy one get one, duit dari mana untuk memindahkan customer itu kan. Customer acquisition itu kan seperti kita tahu mahal biayanya untuk memindahkan dari kebiasaannya dia menggunakan satu platform tertentu ke punya kita. Nah, itu yang menjadi pertimbangan sekarang ini, walaupun era bakar duit di platform startup itu selesai, tapi nggak mudah juga kalau menurut gue. Maksud aku ya ini kita tukar pikiran ya. Mungkin lu kan lebih jago. Kan lu kan ada bayar dari yang dulu lu disubsidi, sekarang lu yang keluarin uang kan, gitu kan, untuk create omset sekian gitu kan maksudnya kan. Nah sebenarnya kan bisa yang lu bayarin ke food marketplace food platform itu, ya kan, itu lu bakar uangnya dari sono gitu maksudnya. Ya, gini, customer behavior itu tidak gampang dirubah. Setuju. Nah. Apa sih yang mereka bakar adalah yang tadi gue bilang bahwa kesulitannya adalah ketika mereka gini, gue juga tidak mungkin, ini harus buka-bukaan juga ya, gue tidak mungkin menutup voucher yang ada di platform food tersebut. Betul. Itu tetap dibuka. Betul. Jadi ketika itu tetap buka dan gue juga memberikan voucher, itu nggak bisa. Karena kan harga gue harus lebih kompetitif lagi. Nah itu yang susah hitung-hitungannya. Karena yang pertama gini, oke lah kita anggap harganya sama yang di platform gue dan di voucher itu. Customer behavior-nya berarti kan mereka nggak dengan mudah mau memindahkan kebiasaan dia kan. Ya. Itu yang sulit. Berbeda. Kecuali lu stop yang satu stop itu baru jauh banget. Tapi nekat dan itu ya pikir panjang lah. Dan balik lagi tadi. Ya, berbeda dengan kopi yang tadi. Kopi yang tadi buy one get one loh. Jadi di sini dia tetap punya voucher, di sini dia bakar duit juga. Jadi berbeda. Dan sanggup nggak kita dengan dana pribadi ya berat lah. Dengan sejujurnya nih kepada startup. Berat. Saya berat. Percaya. Ya. Ini kayak makin seru, bro. Lu targetnya apa, bro? Jadi dari sekarang lah 2022 sampai 2025. Sebenarnya sih nggak terlalu muluk-muluk, cuma memperbanyak store, karena setelah gue pelajarin bahwa martabak itu bisnis yang store player. Jadi harus membuat lebih rapat. Karena yang pertama sih mungkin ini juga satu bisa bocoran, bisa informasi. Dengan era bakar duit selesai, maka ongkos kirim itu semakin mahal. Kita tahulah ketika kena biaya platform, kena ongkos kirimnya per kilometernya nambah, kena segala macam. Jadi kenapa dulu sempat gue mempertahankan di beberapa, karena gue bikin eksklusif. Karena ongkos kirim murah. Jarak sekian kilo cuma 5.000, cuma 3.000. Oh sekarang enggak loh, bisa 13.000, bisa 18.000. Dengan harga yang puluhan ribu, banyak orang yang nggak worth it banget nih, mahalan, kena biaya macam-macam. Sehingga gimana sih caranya biar satu bisnis itu menjadi efisien, kompetitif lah ya. Ya dengan store player yang tadinya gue jaraknya bisa beberapa kilometer menjadi dirapetin, sehingga ongkos kirim menjadi murah. Oleh karena itu di 2025 akan semakin merapatkan store. Mungkin mulai di Jabodetabek sampai di kota-kota besar dulu. Di Indonesia. Jadi itu sebenarnya bukan sok-sokan pengen berapa cabang ya sebenarnya ya, tapi gue tuh bukan yang suka flexing dan gue bukan sok-sokan banyak-banyakin, enggak kok. Gue tuh orang yang cuan banget lah. Menghitung lah bottomnya. Ketika kelihatan. Ketika itu tidak menghasilkan cuan, buat apaan gini? Buat apaan gue terkenal tapi duitnya gue nggak ada? Nggak perlu gue orang terkenal nggak bisa gue belanjain.
Gue kan bukan influencer. Nah, ya nggak mau aja. Ya, jadi itu sebenarnya strategi bisnis ya, karena Strategi bisnis. jadi bukannya orang datang juga, tapi sebenarnya lebih ke arah supaya ya platform-platform yang itu ya, apa orang-orang yang belanja online itu dia ongkirnya bisa semakin di-reduce ya sebenarnya ya. Yang pertama mendekati market, yang kedua biayanya semakin murah kepada customer. Ya. Jadi Tapi kok fokusnya jadi buka semua bisnis gue di sini ya? apa-apa. Ini kan Gak lu apa-apa lagi ya, amal lah ya. sharing. Jadi lu ini sebenarnya fokusnya masih di first tier city ya berarti ya? First or second tier ya? Sekarang ini harusnya sih udah second ya. Oh sampai second tier ya berarti ya, sampai second tier city ya. Oke. Nah jadi target jumlah cabang nggak ada ya? Sebenarnya ada, tapi tetap gue menghitung bottom. Oke. Ya, bottom itu termasuk berapa cc bisnis gue ya. Iya. Ya karena nggak ada gunanya juga lu buka contoh misalnya lu sekarang punya 100, lu punya 500 tapi sebenarnya lebih profitable 300 kan gitu kan. Benar nggak? Along the way kan targetnya bisa di revise gitu sebenarnya. Betul. Ya kan nggak ya karena gue lihat kan banyak orang itu kan kalau apa ya nanti kita bahas nih juga ya orang yang terima pendanaan itu kan kadang kan ada target dari VC, dari orang yang funding ya kan bahwa lu harus sampai segini masih segini. Tapi sebenarnya secara bisnis nih ya kayak kita kan bisnisnya jadul banget ya sebenarnya. Kalau orang jadul kan gue nggak penting ini, gue pokoknya maunya cuan gitu sebenarnya. Kalau orang sekarang kan maunya kan gue punya 100 cabang 1000 cabang gitu kan, benar kan. Jadi lu udah punya target tapi sebenarnya lebih penting nih tetap maintain profitability ya. Ya, jadi gue tuh tidak anti perubahan. Jadi tapi target selalu ditetapkan di awal tahun. Ya. Jadi misalkan gini, ketika nanti di Januari 2023, sebenarnya dari November gue udah mulai dan tim udah mulai nyusun target di 2023. November 2022 untuk target 2023. Tapi apakah ada perubahan? Iya. Nanti misalkan di Maret atau di pertengahan atau di Q3 mau ke Q4 akan kita lihat lagi. Apakah ini memang harus dijalankan terus ataukah memang harus direvisi? Gitu. Ya karena kita lihat sekarang kondisinya juga berubah-ubah terus ya. Nah, apalagi dengan keadaan sekarang. Jadi ketika gue sebenarnya sudah harus ekspansi di seluruh kota di Indonesia di 2020, kita kan go hold di awal pandemi. Kita nggak tahu nih. Apalagi gini, kebanyakan nonton berita bisa jadi bagus, bisa jadi ketakutan. Jadi karena gue sering memantau berita, jadi begitu pergerakan dikit di China aja gue langsung mikir gimana nih. Tapi nggak apa-apa lah, it's better safe lah ya. Dari zaman sekarang it's better to be safe gitu. Daripada kita terlalu over expand dan ternyata nggak kuat kan menyangga ekspansi kita itu kan. Ya terbukti sih ketika si bisnis startup itu yang sekarang sudah mulai bleeding dan masanya mereka udah lewat, mereka kan baru sadar. Ternyata itu tidak bisa jangka panjang dan mereka sudah mulai balik loh. Banyak mereka yang sudah mulai sadar. Ya, setuju. Nah, martabak orange ini kan bootstrap ya. Dari tadi kan bilang pakai uang pribadi ya, gue percaya aja. Kan bootstrap ya kan? Iya, bootstrap lah. Dari pertama sampai sekarang gitu kan. Iya. Nah, apakah nextnya untuk ekspansi melihat kondisi yang sekarang juga ya? Apakah open untuk terima kayak funding ataukah ada rencana untuk IPO atau merger atau gimana, ada planning gitu? Ya balik lagi sih ketika kita melihat keadaan sekarang di dalam bisnis di Indonesia. Jadi karena sekarang di beberapa tahun terakhir adalah era kolaborasi, jadi memang Orange itu membuka diri. Awal sih ya memang enggak, tapi sejak di tahun lalu Orange itu sudah mulai membuka diri untuk open terhadap investor atau strategic partner. Udah tercerahkan ya tahun lalu ya. Bagus. Ya karena memang gini, kalau gue sering contohkan, gue yang mencontohkan gitu ya. Ketika kita ke Surabaya, bisa nggak jalan kaki? Gue bilang ke tim, bisa. Sepeda bisa, naik motor bisa, naik mobil bisa, naik pesawat bisanya. Sekarang kita mau milih, kita mau naik apa? Kita nebeng pesawat, nebeng mobil, nebeng kereta, apa mau jalan kaki? Nyampe juga sih. Misalkan gue mau punya 200 cabang targetnya, sales sedemikian. Bisa nggak sih? Bisa mungkin, tapi tahun berapa? Tapi ketika gue kolaborasi dengan satu korporasi tertentu atau satu investor tertentu, mungkin kan lebih cepat itu aja sih. Simple sih bisnisnya. Jadi
udah open ya. Berarti bagi visi-visi yang mau invest di Orange, kontak melalui Scale Up melalui saya ya. Siap. Biar dapat broker fee. Oke, tapi nggak franchise ya? Enggak. Dulu pernah nyoba. Yang tadi gue bilang bahwa di Jamur. Pernah nyoba, di Martabak awal-awal nyoba. Ternyata memang tidak bisa. Kalau kita untuk mau sustain atau mau branding itu nggak bisa. Memang franchise, ini maksudnya gue tidak menyampingkan bisnis franchise ya. Cuma di Orange itu menurut gue nggak cocok. Gitu sih. Kenapa? Martabak kan ada yang franchise ya, kayak tadi kan ada yang franchise. Oh itu gagal ya? Itu kasusnya gagal ya. Tapi gue tidak menyebutkan merek. Iya. Yang baru juga ada ya, nanti we'll see lah. Oke. Tapi untuk Orange sendiri berarti ya funding as a whole gitu ya, as a whole company tapi nggak franchise ya. Ya, okay. Intinya kalau gue sih franchise tidak cocok untuk Orange gitu aja deh. Simple ya. Ya, oke. Nah, mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Nah, kalau selain martabak, jamur berarti udah nggak ada ya sekarang? Jamur udah nggak ada. Oke. Jadi selain martabak ada lagi kalau boleh di spill ya, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Ada ekspansi kemana lagi? Kan setahu aku ada coffee kan ya? Coffee aja ada 3 brand. Orange Coffee Indonesia, Mile Coffee, Mile by Orange Coffee, sama Mile Signature. Ini aja ada 3 brand. Nanti satu berbeda sini nih. Siap. Berbeda segmentasi. Yang sekarang ini yang terbaru itu gue malah lagi mau membuat ini sudah mulai beberapa kerjasama dengan channel-channel tertentu gitu, mencari UKM yang sudah proven bisnisnya, yang masih kecil ya, yang mikro. Lo akuisisi? Bukan gue akuisisi, tapi gue kembangkan, gue scale up menjadi menengah dulu. Karena yang gue perhatikan, karena gue sering berbicara dengan beberapa VC atau investor bahwa mereka tidak mau di mikro. Betul. Atau kecil, mereka maunya menengah. Jadi scale up. Nah, karena gue pengalamannya sampai dengan menengah, berarti gue siap untuk membawa mereka untuk bawa menengah. Nah sekarang gue ini lagi mulai mau mengembangkan sih. Ada nggak UKM yang terutama yang mikro sama yang kecil yang sudah proven beberapa tahun tapi dia bingung untuk mengembangkan, itu kayak join lah dengan Orange. Kalau gue punya perusahaan manajemen Orange Multidaya Indonesia. Orange apa? Multidaya. PT-nya namanya Orange Multidaya Indonesia, dan tim operation Orange Group itu di bawah under manajemen dari Orange Multidaya Indonesia. Jadi angel investor ya, kurang lebih ya? Bisa jadi angel investor, strategic partner nanti, pokoknya semuanya bisa. Tapi yang kecil-kecil, karena di atasnya itu kita akan bawa tadi, misalkan. Range-nya berapa? Range apa nih? Range, maksudnya size salesnya berapa? Yang jelas sih di atas 1 miliar lah setahun. Okay. Ya, cuma mereka sudah proven, nanti gua kan minimal berapa tahun? Minimal 2 tahun pasti. Atau kalau yang gini, gue juga sudah mulai invest di beberapa ide bisnis juga udah, cuma nggak terlalu gede sih. Maksudnya ketika ada orang ide bisnis, ini kayaknya bagus nih, kemudian gue menjadi angel investor juga sudah banyak, sudah ada beberapa lah yang gue invest. Ya, oke. Jadi ini buat kawan scale up, bagi Anda yang punya bisnis F&B yang minimal udah jalan 2 tahun dan turnovernya 1M setahun, langsung connect ke Orange Group. Nanti Group kita boleh. Send IG-nya ya. Boleh. IG-nya. Ya, Aca jangan lupa IG-nya dimasukin ya. Langsung connect ke Sony ya. Oke, Pak Sony langsung. Oke. Ya, tapi itu gue juga lagi mau lakukan sih bro. Maksudnya kita kan juga bisnis fashion, kita juga lagi kembangin brand, dan kita juga memang kedepannya ya ini salah satu alasannya juga ya aku bikin channel ini gitu loh. Gitu. Ya kan. Jadi maksudnya kita juga pengen ngembangin usaha-usaha UMKM gitu, karena ya setuju visi itu kadang nggak mau kalau terlalu kecil. Iya. Jadi kita scale upin, abis itu kita bisa lempar ke visi juga gitu kan. Betul. Maksudnya kan. Dan juga kita bantulah ilmu kita. Kalau kita sukses ya kan, ya saya juga sebenarnya masih belajar ya kalau Anda lebih sukses. Kalau kita sukses lalu kita cuman simpan buat diri kita sendiri, ya kita kayak laut mati gitu loh, mampet gitu kan. Iya. Tapi kalau kita sukses, kita bisa bagikan, kita bisa lihat orang lain sukses, kita kan happy. Iya, gitu. Betul. Benar nggak? Setidaknya ada satu legacy yang kita bisa berikan, ya kan, buat bangsa kita Indonesia dan juga buat generasi berikutnya. Betul. Setuju ya? Setuju dong. Dan itu kan yang legacy yang lu nggak bisa beli pakai uang gitu loh, maksudnya. Lu ketika ngelihat orang lain sukses,
karena kita bimbing itu kan yang kita happy gitu ya. It's our pride gitu loh. Ya sama aja kayak kita gedein anak kita sampai lulus sekolah, kuliah, sukses kan, ya itu kan sebenarnya kita buang duit terus kan, bakar uang kan. Nah kita itu kan happy gitu kan. Nah ini juga kan salah satunya kan. Jadi kita contribute back to society ya. Karena contribute back to society bukan hanya dalam arti donation gitu ya. Walaupun kita juga di grup aku kita ada donation base juga. Aku ada video juga kemarin kan. Nah tapi kita giving back juga dengan kita tuh kasih orang tuh ilmu. Jadi kita kasih orang pancingnya kan gitu. Kita nggak kasih orang ikannya aja gitu loh. Oke, wah hari ini kayaknya kita belajar banyak banget ya dari Bapak Sony Aldrianto. Saya banyak belajar juga sih sama kayak luar biasa. Dan aku doain nih mudah-mudahan Orange bisa capai targetnya. Amin. Ada rencana IPO? Ada beberapa pertimbangan. Kalau dibilang rencana ada. Cuma tahun berapa belum bisa disebutin. Ya, nggak masalah. Karena IPO itu aku juga belajar bahwa itu bukan satu. Aku udah pernah bilang sih ya, IPO itu bukan end game. Ya, betul. Tapi IPO adalah tools untuk capai kita punya target sebenarnya, ya kan. Dan ya nggak harus IPO gitu loh. Betul. Bisa aja strategic investor masuk ya kan, lebih gampang gitu. Lu nggak usah harus due diligence apa segala macam. Bisa aja pakai dana dari VC atau apapun gitu kan. Atau bisa ya bootstrap all the way gitu loh. Bisa juga. Bootstrap all the way sebenarnya lebih enak. Ada banyak perusahaan-perusahaan di Amerika yang gede-gede, yang company-nya bukannya size-nya ecek-ecek ya. Maksudnya company-nya size-nya puluhan ratusan triliun ya, billions of dollars, itu bootstrap gitu loh, masih private. Perusahaan keluarga. Iya, perusahaan keluarga sampai sekarang. Nah, jadi ya nggak harus juga gitu. Tapi ya kalau memang ada visi ke sono dan memang udah siap, ya mungkin bisa gitu. Sebenarnya kayak kita juga salah satu targetnya kalau misalnya mau IPO nanti supaya bikin manajemen perusahaannya lebih baik sih sebenarnya. Betul. Ya, berarti ada cuman belum fix ya gitu ya. Belum ditentukan tahun berapa. Oke. Nah, mungkin ada mau sharing sedikit, ada pesan-pesan terakhir buat kawan scale up. Oke, kalau sedikit sih, kalau biasa saya selalu berbagi kepada teman-teman ketika banyak teman-teman itu yang berada di zona nyaman. Dan saya selalu bilang bahwa nyaman itu membunuhmu. Nyaman itu membunuhmu ya? Iya. Okay. Ya. Udah gitu aja sih. Jadi harus selalu keluar dari zona nyaman. Get out of the comfort zone ya. Karena growth zone, zona pertumbuhan ada di luar zona kenyamanan. Betul. Luar biasa. Dulu bekas multi level. Ya. Oke, jadi kawan scale up hari ini kita udah belajar banyak ya sama Pak Sony dan kita lihat bagaimana perjuangan beliau. Jadi beliau ini kadang orang itu suka flexing ya. Ini maksudnya orang di luar sono. Oh, luar sana. Ya, bukan beliau maksudnya. Maksudnya orang lain itu di luar sono. Ini antitesisnya gitu loh. Antitesisnya maksudnya. Orang itu di luar belum sukses tapi udah suka flexing gitu loh, ya kan, pakai mobil, padahal mobilnya nggak beli, cuman foto doang gitu kan, pakai handphone bagus itu semua sewa semua bro katanya. Oh gitu ya, waduh. Dan ini antitesisnya gitu. Jadi yang penting tuh bisnis itu cuan. Betul. Ya kita kan bukan beda kalau gue bikin badan amal ya. Kalau gue bikin bisnis ya cuan lah nomor satu. Iya betul. Jadi kita nggak harus flexing dan kita lihat beliau ini juga bukan second generation ya, dari nol ya. Dari nol mulai sama istrinya ya kan, dan akhirnya sampai sekarang gitu, dan kita doakan 2025 ini bisa capai semua tujuannya. Amin. Dan yang penting tuh tadi bahwa kita itu harus keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman membunuh. Ya. Dan juga bagi kawan scale up sekali lagi yang punya bisnis F&B ya, turnovernya setahun 1 miliar minimal dan udah minimal 2 tahun ya, langsung connect Pak Sony di link di bawah ini. Ya, sekian dari Ko Erwin. Kita terus belajar bisnis. Salam cuan.